Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran kelas online bahasa Indonesia, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Selamat belajar. Pada kesempatan belajar kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan teks laporan percobaan. Nah, untuk kalian siswa kelas 9, silahkan disimak ya. Pengertian untuk teks laporan percobaan adalah teks yang berisi hasil percobaan, eksperimen, atau praktikum yang dilakukan oleh peneliti mencakup bahan, alat, dan proses percobaan. Sedangkan untuk tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang proses percobaan yang dilakukan, termasuk hasil dari penelitian tersebut. Untuk manfaatnya, yang pertama adalah memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan. Yang kedua, memberikan informasi bagi peneliti yang lain. Sedangkan yang ketiga adalah untuk membantu memperkuat atau membantah hipotesis yang telah diajukan. Nah, menginjak selanjutnya adalah ciri-ciri. Yang pertama, berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, pembahasan objektif, lalu menyampaikan fakta bukan opini, sistematis dan lengkap, serta menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Sedangkan yang terakhir harus bersifat netral. Selanjutnya kita bahas terkait dengan struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, di sini ada 3 unsur. Yang pertama adalah tujuan penelitian berdasarkan informasi atau hasil pengujian. Lalu landasan teori mencakup dasar teoritis dan terkait dengan komponen eksperimen. Dan yang terakhir adalah latar belakang menjelaskan topik percobaan dan alasan pemilihan topik. Struktur yang kedua adalah uraian. Nah, di sini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan. Lalu yang kedua adalah bagian langkah-langkah berisi urutan proses yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah hasil percobaan adalah hasil yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil percobaan dan pembahasan. Nah, itu tadi adalah struktur dari laporan hasil percobaan. Diingat-ingat ya. Sedangkan di sini poin selanjutnya yang kita pelajari adalah terkait dengan kaidah kebahasaan. Menggunakan nomina atau kata benda, lalu menggunakan verba atau kata kerja, menggunakan kata tugas, menggunakan kata serapan. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat imperatif. Nah, sebelum kita membuat teks laporan hasil percobaan, tentunya kita harus mengetahui langkah-langkah bagaimana menulis teks laporan percobaan ini. Langkah yang pertama adalah buatlah kerangka sesuai dengan struktur laporan percobaan dengan tujuan, alat, dan bahan. Nah, yang kedua, kembangkan kerangka tersebut menjadi teks laporan hasil percobaan. Tentunya pada saat menulis, kalian juga harus memperhatikan kaidah penulisan yang baik dan benar ya. Nah, itu tadi adalah sekilas terkait dengan materi teks laporan hasil percobaan. Semoga semuanya bisa membantu kalian dalam belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.